Qala ulama usufiyati al maqasidu lil auradi kal arwahi lil ajsadi. Berkata ulama sufiyah atau ulama sufi, al maqasid tujuan-tujuan atau bisa dibilang niat bagi wirid itu seperti ruh bagi jasad. Jadi niat dalam berzikir, dalam berwirid itu kedudukannya seperti ruh pada jasad. Wa minal ma'lumi annahu la yataharraku jismun bila ruhim fihi. Dan sebagian yang diketahui bahwasanya tidak akan bergerak badan itu tanpa ruh. Jadi kalau badan tanpa ruh disebut wirid, sehingga apa? Enggak bergerak. Nah begitu pula wirid zikir, kalau tidak ada tujuan-tujuan atau dibilang niat, nah dianggap seperti apa, badan tanpa ruh, jadi dianggap mati. Nah ini salah satu pentingnya dalam berwirid, ada makosidnya, ada tujuannya, niatnya. Qala Sayyidi Ahmad, Qala Sayyidi Ahmad At-Tijani bin Baba fi nazmihi Munyatil Muridi. Berkata Sayyidi Ahmad At-Tijani, bukan Syekh Ahmad, bukan. Jadi salah satu dari ikhwan ya, yang sudah menjadi muqaddam, saking cintanya kepada Sayyidi Syekh, namanya ya mirip, ya diambil tabarukan ke orang tuanya, sampai nama anaknya Ahmad Tijani bin Baba. Di dalam nazomnya yang bernama Munyatil Murid, kata beliau, waqra qubaila dzikri maroaituhu an syekhina wa dzaka fasahatuhu. Waqra qubaila dzikri maroaituhu, bacalah menjelang zikir apa yang telah saya riwayatkan dari guru kami, an syekhina, dari guru kami, wa dzaka fasahatuhu, dan itulah yang telah saya benarkan. Jadi zikir, nah itu diawali dengan ya maqasid, ya yaitu tujuan-tujuan. Nah itu yang dianggap ya adalah wirid yang benar. Sebab kalau nggak pakai gituan, khawatir niatnya lain. Zikir minta kebal lagi kan, zikir minta apa lagi, ya sakti ya. Padahal ya tuntutan dalam ibadah ya sebagaimana syariat, nah itu harus lillahi ta'ala, apalagi dalam thariqah. Wa muraduhu bidzalika maqasidul wirdi al ma'rufati inda ahli thariqi, dan yang dimaksud demikian itu ya maksud daripada wirid yang diketahui pada orang-orang thariqah, wahia yaitu ayyaqra'a ala qalbihi qabla syuru'i fi kulli dzikrin minal adhkari, yaitu dia membaca di hatinya sebelum memulai pada setiap berzikir daripada zikir-zikirnya, baik zikir lazim maupun zikir wazifah dan helalah. Nah itu dibaca sebelum memulai di hatinya. Nah, di hati jangan sampai kosong, walaupun di mulut nggak disebut, hati jangan kosong. Mulut hanya membantu supaya hati nggak ngelamun. Ya pada intinya di hati harus ada. Iya. Allati hiya arkanul wirdi, dan dia itu yang menjadi rukunnya wirid. Ya rukunnya wirid salah satunya adalah niat. Allati bunya minha ayatun minal Qur'anil azimi mutadamminatal lil amri bidzalika dzikri, yang telah dibina daripadanya oleh ayat Quran, daripada ya ayat daripada Al-Qur'anul Azim. Itu ada ya pembinaannya di Quran, perintahnya, dan ya mengandung untuk perintah yang demikian itu ya. Mengandung untuk perintah itu zikir.
Niatnya apa? Supaya apa? Lias tas'aro haibatal amri bima'rifatihi biman sodara minhu wa dzakara lahu. Untuk merasakan, ya, agar dia merasakan kehebatan perintah dengan marifahnya. Jadi dengan niat ini dia merasakan, wah ini perintah nih, kan gitu kan. Perintah dari Allah. Biman sodara, bagi orang yang mau memulainya, wa zakara lahu, dan mau berzikir baginya. Wa qauluhu qubaila dzikri sugira qabla isyaratin, dan perkataan kubail, waqra kubail kan, waqra kubaila dzikri, bacalah ya menjelang zikir gitu kan. Nah itu kata-kata kubail sebelum menjelang zikir itu ditasgirkan artinya kalimatnya ya bukan qobla, kubail gitu kan, kayak Umar jadi Umair gitu kan, berarti kalimatnya ditasgirin, itu ditasgirin sebelum ya isyarat ila an kulla maqsidin yaqra'u muttasilan bi dzikril maqsudi min ghairi fasilin bainahuma. Ditasgirkan kalimat kubail, ya bedanya antara qobla dengan kubail. Kalau qobla itu sebelum, kalau kubail menjelang. Jadi lebih dekat menjelang daripada sebelum. Kalau ibarat mau makan, nah kalau qobla itu sebelum, nah itu keadaannya ya dia belum sibuk dengan makan. Sama seperti ya, berbuka puasa. Kalau yang namanya menjelang buka puasa, nah itu hidangan udah ada di depan gitu kan, kita pun duduk gitu kan. Tapi kalau qobla bisa jadi ya hidangan belum ada gitu kan, orangnya juga belum mandi gitu. Jadi agak jauh. Nah makanya kalimatnya kubail, menjelang zikir. Jadi udah ada persiapan dengan pakaiannya kan, pakaian zikir. Itu menjadi isyarat kepada bahwa setiap maksud tujuan itu dia membaca bersambung dengan zikir yang dituju. Min ghairi fasilin, tanpa ada pemisah bainahuma, di antara keduanya. Kalau yang namanya kubail, nah itu udah nggak ada pemisah lagi. Kalau yang namanya pemisah tuh baju belum dipakai, masih pakai kaos oblong gitu kan, terus di depan masih ada kopi, ada rokok, nah itu qobla tuh. Tapi kalau kubail, wah baju koko udah dipakai gitu kan, duduk udah rapi, udah berwangi-wangi gitu kan, udah siap-siap, itu kubail tuh. Jadi nggak ada pemisah. Wa zikru al fihi lil ahdi, dan kalimat zikir ada alnya, az-zikri. Nah itu padanya mengandung satu perjanjian, zikir yang dijanjikan, seperti lazim, wajibah. Nah ini kan termasuk ya menunaikan zikir yang dijanjikan, karena kita udah talqin gitu kan, ikrar dengan talqin. Wal mahudul wirdul mutakallimu fihi, dan yang dijanjikan wirid pada orang yang berbicara padanya. Orang yang berbicara dengan talqin, dia berjanji, nah itulah kalimatnya pakai al, jadi az-zikri. Jadi bacalah menjelang zikir yang dijanjikan. Kalau di luar dari zikir yang dijanjikan seperti ikhtiari, ya itu nggak pakai al enggak. Qala syarihul munyati Sayyidi Muhammad Al-Arabi bin Sa'ih, berkata pensarah kitab Munyah bernama Sayyidi Muhammad Al-Arabi bin Sa'ih, kata beliau, waftataha dzikru bima qad ahida minal maqasidi takun musaddida.
Dan membuka zikir dengan sesuatu yang telah dijanjikan ya daripada niat-niatnya. Jadi membuka zikir dengan sesuatu yang dijanjikan zikirnya, nah itu dibukanya dengan apa? Dengan makosid, niat-niat. Takun musadidan, jadilah engkau orang yang benar dalam berzikir. Jadi orang yang benar, yang lurus dalam berzikir, nah itu dia buka dengan ya tujuan atau niat dalam berzikir. Sini deh, wallahu a'lam bishawab.